Mereka tidak dengar apa tuh ngomong apa mas? Kebiasaan, baru kebiasaan tuh. Iya, jadi ada penekanan ya, intonasi penekanan. Mereka begitu. Jadi ini orang Sulawesi kalau ke sana pasti yakin, pasti berubah itu. Karena kalau kalian tidak berubah logatnya, yakin kalian tidak bisa bergaul. Ya kan? Kita itu sih antara huruf D sama B kadang sama pengucapannya, jadi kurang jelas maksud saya, ya kurang jelas. Mereka kalau B, P, apalagi T, J itu agak keras, ya. Harus buat kentara sekali ya. Ibarat kita menulis yang tipis-tipis, mereka suka tebal-tebal. Makanya di Jawa itu tebal-tebal dompetnya, tebal-tebal, gitu. Oke, kita lanjut ya, masuk di kembali pendapatnya Profesor Adriani. Jadi beliau menganggap bahwa pajak itu adalah spesifik ya dari yang general. Pajak adalah bagian dari iuran. Dan begitu iuran itu ya, iuran itu ada dua, ada pajak, ada retribusi. Ya, nanti akan kita terangkan apa beda pajak, apa beda retribusi. Beda. Memang sama-sama iuran, sama-sama setoran ke negara, ya. Tapi ada perbedaannya. Kemudian dalam pendapatnya itu beliau juga menyatakan bahwa pajak itu dapat dipaksakan. Ini sudah jelas ya. Kalau dipaksakan, artinya kalau tidak bayar pajak maka negara akan melakukan eksekusi. Ya. Saya punya teman dosen juga di sini, Pak Dokter, sudah pernah diajar sama Haji Jumas. Belum, sudah. Itu Pak Dokter Haji Jumas itu dulu pernah punya usaha, dulu maju. Usaha pada usahanya itu. Usahanya dulu di bidang laut itu. Ya, bidang laut itu usahanya, dia pernah jual beli hasil laut. Ya lumayan lah ya. Nah, itu dia mungkin ada uang masuk ke rekeningnya ya. Ya, dia lupa bayar pajaknya, jadi terutang. Apa yang terjadi? Ini bahayanya kalau kita punya utang di pajak. Semua rekeningnya diblokir. Tidak bisa. Kalau rekening diblokir di zaman sekarang, kira-kira mau apa? Simpan uang di bawah bantal. Kalau simpan uang di bawah bantal, ya tidak aman. Ya, dapat istri habis. Ya kan? Iya. Yang bagi bujanmu tidak aman, atau teman-temannya habis juga itu. Jadi sekarang ini penyimpanan paling aman adalah bank, ya. Simpan di bank paling aman. Walaupun Anda bilang itu riba, tapi tidak tempat lain, ya. Itu. Jadi dibawa ke semua, tidak ke siapa-apa ya. Kayaknya apa terjadi? Untung sisa uangnya tuh dipakai membayar, baru terbuka. Nggak tahu sekarang terbuka apa enggak, saya nggak tahu, saya mau tanya lagi. Ya, andai kan tidak ada itu isi rekeningnya, maka aset-aset yang dia punya akan disita oleh negara. Kejamnya sekarang negara. Jadi jangan memang dia pajak. Tidak boleh, ya. Betul-betul ada paksaannya. Kalau uang di bank tidak ada, disita itu rumah apa semua. Ya, jadi orang yang punya utang dari pajak itu kalau mau bayar bisa bangkrut, bisa miskin. Makanya kalau ada pajaknya dibayar saja. Itu. Nah, kemudian dalam pendapat Adriani ini ada kata ada kata menurut peraturan. Nah, ini dasar, asas ya. Jadi pajak itu haruslah dipungut, haruslah ditagih, haruslah ditarik setorannya dengan suatu peraturan, itu undang-undang. Peraturan yang maksudnya adalah peraturan tertulis, bukan peraturan lisan, bukan peraturan tidak tertulis, tapi harus peraturan tertulis. Itu sudah prinsip dalam hukum pajak, ya. Prinsipnya tidak ada pungutan pajak tanpa undang-undang. Jadi tidak boleh ada pajak tanpa ada undang-undang yang mendahulunya, ya. Itu dasar hukumnya, kalau tidak salah coba nanti buka-buka pasal 23A Undang-Undang Dasar Amandemen. Coba ada situ kah? Undang-Undang Dasar. Oh, itu KOPER itu. Iya. Ya. Kalau tidak salah ingat Undang-Undang Dasar pasal 23A. Coba dicatat baru nanti dia aja dibaca. Jadi situ nyata di
jelas diterangkan bahwa pajak harus berdasarkan undang-undang. Artinya tidak boleh ada pajak kalau tidak undang-undangnya. Apa logikanya kira-kira? Kenapa pajak harus ada undang-undangnya dulu? Apa logika pikirnya? Kita runtut dari bawah dulu ya. Siapa yang bayar pajak? Siapa yang bayar pajak? Rakyat. Oke. Rakyat kan yang bayar pajak. Rakyat yang membayar pajak. Nah, kalau ingat, membayar pajak itu adalah kewajiban rakyat. Tetapi dalam kewajiban itu ada juga haknya rakyat. Apa haknya rakyat? Rakyat berhak bertanya, itu pajak mau dikemanakan, bos? Itu pajak tujuannya apa, bos? Itu pajak, bos, untuk apa ada? Mana fungsi, mana hasil dari pajak? Mana pembangunan? Itu. Sehingga rakyat itu harus tahu dulu. Harus punya dasar dulu kalau mau ditagih pajak. Kan tidak mungkin semua begini. Kalau mau menarik pajak dari rakyat, harus seizin rakyat dong. Itu logika pikirnya. Harus seizin rakyat. Karena yang diminta adalah rakyat kan? Ya kan? Memang betul pajak dipaksakan. Ya, tetapi dipaksakan setelah ada peraturan. Dipaksakan setelah yang bersangkutan setuju dulu. Ini kan minta uang. Ya, kalau minta uang dari orang harus seizin uang itu. Seizin orang itu kan. Kalau tidak seizin berarti namanya main paksa. Berarti pidana lagi. Berarti melanggar hak rakyat. Kalau negara memang tarik pajak saja, pajakmu sekian, kamu 1 bulan 10 juta. Harus bayar. Ya. Tidak setuju. Ya, tidak perlu izin dari rakyat. Itu namanya hukum rimba. Ya. Itu sama jelas muslim rakyat. Sehingga untuk menarik pajak dari rakyat, bukan cuma pajak tapi iuran, ya. Di dalam pasal 23 ayat itu dicek ya. Kalau saya salah kasih tahu ya. Semua iuran itu harus berdasarkan undang-undang. Nah, sehingga setiap iuran itu harus seizin rakyat dulu. Kalau rakyat tidak setuju jangan menarik. Nah, apa bukti persetujuan rakyat? Harus dibuat undang-undang. Kenapa? Karena undang-undang bikin siapa? DPR. Ya, DPR. Legislatif ya. Legislatif itu siapa? Ya? Siapa itu legislatif? Perwakilan rakyat. Sehingga kalau legislatif sudah setuju sama dengan rakyat mau. Makanya hati-hati ya, hati-hati memilih DPR. Apalagi DPR pusat itu hati-hati memilih. Ya, tapi sudah terjadi kita. Alhamdulillah kita punya mantan bupati lolos ya. Siapa Pak CPI? Bukan promosi kan sudah jadi kan? Ya enggak apa-apa sebutkan. Alhamdulillah ada putra bangsa kita lolos di DPR. Semoga bisa memperjuangkan ya, membuat undang-undang yang betul-betul bisa membangun ya Indonesia keseluruhan khususnya Kolaka. Amin. Amin lagi deh. Kan masih berlangsung tak? Masih berlangsung, masih ada harapan. Amin. Gitu ya. Itu logikanya. Mengapa pajak harus dasarnya undang-undang, harus ada undang-undang itu karena pada dasarnya pajak itu harus seizin rakyat. Ini dasar pikirannya. Harus seizin rakyat. Sehingga dia harus ada undang-undangnya. Undang-undang itu dibuat oleh wakil rakyat. Kalau sudah dibuat oleh perwakilan rakyat, maka itu sudah berasumsi bahwa itu adalah izin dari rakyat. Kan tidak mungkin kita minta satu-satu. Kamu mau nggak ditarik pajak? Kamu mau? Kapan selesainya? Ya kan? Makanya kita bikin perwakilan. Namanya negara demokrasi, negara perwakilan. Karena kita jumlahnya banyak, ya, ratusan jiwa jumlahnya. Berapa jumlah Indonesia penduduknya? Ayo, berapa? Wah, saya tidak tahu. Anak, berapa jiwa? Hah? 200 juta? Kayaknya kesini kamu ragu.
Nanti cari lagi di website ya. Cari di websitenya KPU. Lebih bagus KPU itu websitenya itu karena pasti itu ada ya. Jumlah pemilih. Itu. Kalau itu dicari ditanya sesuatu mau nggak ditarik pajak? Mau nggak usah kapan selesainya? Sehingga dibentuklah perwakilan ya. Adanya DPR ya. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, kemudian di dalam pengertian ini ada kata kontraprestasi dengan tidak mendapatkan kontraprestasi. Ada yang paham apa itu kontraprestasi? Ada yang paham? Tidak ada yang paham? Saya kasih contoh kontraprestasi. Anggaplah kalian penjual, saya pembeli ya. Itu putih berapa harganya? Anggap pokoknya 3.000, kasih 3.000. Ya, saya bayar 3.000, kamu kasih pulpennya ke saya. Itulah kontraprestasi. Ya, apa sih? Bisa digambarkan? Ya, kontra, apa itu kontra? Lawan. Ya, pro dan kontra. Pro itu yang setuju, kontra bisa tapi lawan. Kontraprestasi, lawan prestasi. Apa itu prestasi? Betul, kewajiban. Jadi di dalam pajak tidak ada kontraprestasi, artinya tidak ada keharusan untuk mengembalikan pemberian orang atau membalas. Ya. Kontraprestasi itu balas jasa. Jadi negara tidak ada keharusan untuk balas jasa. Kamu sudah bayar pajak penghasilan ya, hari kamu bayar bulan ini balasannya tidak ada. Ya. Jadi kontraprestasi. Tapi ini maksudnya kontraprestasi yang langsung. Ada kontraprestasi sebenarnya hanya tidak langsung, tidak diberikan kepada individu-individu. Beda dengan retribusi. Ya, kalau kita retribusi, kita masuk di pasar, mau jongkok-jongkok di pasar sambil jual-jualan, kan ada retribusinya itu kan? Ada kartis. Ya, kalau kita masuk pasar jual-jualan jongkok ini, 5.000 itu ada retribusinya. Kalau tak petugasnya Pak 5.000, oh belum ada, sana pulang. Kenapa? Karena retribusi ada kontraprestasi. Artinya ketika kita membayar retribusi, kita bayar iuran, seketika itu pula kita punya hak untuk menggunakan hak itu. Selama masuk tol, itu retribusi masuk tol, ya kan? Kalau kita tidak punya uang bayar tol, suruh mundur, pulang, suruh keluar. Itu. Nah, kalau pajak tidak begitu, ya. Pajak kalau kita bayar pajak hari ini, ya pajak penghasilan misalnya, bukan hari ini juga kita minta balasan, tidak. Tapi apa namanya negara akan menyemprot ke masyarakat secara umum. Dia akan semprotkan itu uangnya. Ya. Bukan semprot bayi buta. Dia lihat dulu siapa yang butuh. Oh, sana butuh. Oh ini butuh sesuai, tembak, ambil uang. Lalu namanya di peneliti. Si A dapat beasiswa bidik misi 5 juta per semester. Misalnya, ya, SPP-nya tidak bayar, gratis. Itu. Contohnya itu. Tidak semua yang serta-merta dikasih semua bidik misi. Karena ini orang tuanya bayar pajak, dia bayar pajak. Kasih semua bidik misi. Waduh, tidak bisa. Ya kan? Bukan begitu. Itu namanya kontraprestasi. Itu maknanya. Jadi kontraprestasi artinya adalah balas jasa. Ya, secara langsung. Dan secara individu. Di pajak tidak ada bentuknya, adalah kontraprestasi. Bukan kontrak ya, kontra. Yang saya tulis. Nah, kemudian di sini dalam pengertian itu juga dia sudah menjelaskan kegunaan atau tujuan dari pajak itu. Tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran umum. Tapi tanda kutip. Pengeluaran umum yang ada hubungannya dengan tugas pemerintah. Jadi kalau presiden mau pulang ke rumahnya, kemudian minta tiket gratis, itu salah. Tidak ada yang begitu. Kecuali presiden mau keluar kota, tapi untuk meresmikan pembangunan, itu boleh. Ya.
boleh dapat SPPD. Ini SPPD dari pajak, ya kan? Apalagi pengeluaran umumnya, gaji dosen P3K, gaji dosen PNS, gaji guru, ya, itu semua pajak. Dari pajak semua diambil itu, ya. Dan juga sebagian kalau gaji dosen itu diambil juga dari pembayaran mahasiswa. Kita ini satker, itu uang yang kalian bayarkan itu dikirim ke pusat dulu, baru pusat lagi mengembalikan sekian yang kau pakai, ya, dibatasi. Gitu. Makanya kalau banyak bidik misi itu yang tidak sejahtera dosennya, ya, kenapa? Karena kurang uang masuk, ya, karena tidak ada SPP. SPP itu salah satu penghasilan dari kampus, ya, salah satu. Ada pertanyaan? Anda Bahari bertanya? Nah, itu tujuannya sudah terjawab, ya. Ya, ini salah satu tujuan dari pajak adalah untuk membiayai pengeluaran umum. Tapi bukan pengeluaran umum untuk individu tertentu, tapi yang berhubungan dengan tugas pemerintah. Misalnya kalau Pak Bupati, ya, mau keluar daerah meresmikan, pakai dari uang itu pajak. Gajinya, honornya dari situ, ya. Sudah Hasan. Kemudian yang berikutnya dari Profesor Dr. M.J. Smith, itu singkat dia sampaikan bahwa pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang. Jadi prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum. Ada kata norma-norma umum. Dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi. Hampir sama, ya, melalui norma-norma umum. Norma-norma umum itu sama sih aturan hukum, ya. Norma-norma, bicara norma itu suruhlah bicara aturan. Jadi ini antara dua orang ini tidak menyatakan bahwa tidak ada pajak tanpa undang-undang. Asal namanya pajak pasti ada dasarnya. Dasarnya adalah peraturan atau undang-undang. Kemudian Suparman Sumahamijaya, pajak menurutnya dia adalah iuran wajib berupa uang atau barang. Jadi barang bisa menjadi pajak juga. Sektor barang boleh menurut beliau, bukan cuma uang. Aja zaman sekarang itu uang, tidak ada lagi kita bayar pajak dengan barang, ya, uang semua. Yang dipungut oleh penguasa melalui norma-norma hukum, sama juga. Jadi pajak itu dipungut oleh penguasa, ya, penguasa, bukan oleh preman. Kalau tadi kau bilang itu untuk uang keamanan itu preman itu, ya. Ini dipungut oleh negara. Tujuannya apa? Untuk menutup biaya-biaya produksi barang-barang atau jasa-jasa kolektif. Jadi tujuannya adalah untuk menutup biaya produksi. Negaranya juga itu punya biaya produksi juga. Itu jembatan dibangun, itu kan produksi juga tuh, itu biaya itu. Iya. Bangun jembatan itu, bangun jalan itu butuh material, butuh pasir, ya, dan sebagainya. Juga butuh jasa-jasa itu, jasa angkutannya, pekerjaannya itu jasa itu, ya, tukang-tukangnya, ya, tukang gambarnya sebagainya, itu semua. Di sini kan yang minta pajak untuk menutup biaya-biaya produksi itu, kan? Nah, tujuan lebih jauhnya lagi untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi tujuan lebih jauh lagi untuk mencapai ini tujuan akhirnya, ini ending dari tujuan pajak ini sebenarnya mencapai kesejahteraan umum. Diharapkan yang pajak itu tidak ada lagi orang miskin, kalaupun ada sedikit, ya, untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi kalau kita bernegara sudah berapa lama tapi masih banyak orang tidak sejahtera, berarti tujuan pajak belum tercapai. Itu sebagai rakyat mau wajib bertanya, ya.
Bukan lakukan jadi hak, tapi wajib dipertanyakan kemana pajak itu. Apalagi kalau kita bayar terus pajak, tapi utang juga banyak, dipertanyakan kemana pajak. Kenapa mesti utang banyak? Walaupun di zaman-zaman sekarang utang syariah itu tidak pernah lagi tidak pernah lagi digaungkan. Utang Indonesia itu seakan diam ya. Beda dulu zaman SBY. Coba zaman SBY, coba buka kembali internet di masa lalu di zaman SBY berkuasa. Selalu utang dibahas tiap hari, utang tiap hari. Di zaman sekarang ini pemerintahan Pak Jokowi utang tidak pernah salah itu. Ya kan? Jadi pajak sebenarnya ini bisa mengurangi utang kalau pajak kita efektif. Tapi kan buktinya juga banyak juga pengusaha sengaja menghindar dari pajak kan? Iya, sengaja. Atau mengurangi pajak. Nah, berikutnya dari Dr. Rahmat Sumitro. Apa itu Sumitro? Kamu merokok? Apa Sumitro ini? Suka minta rokok toh? Menurut beliau, pajak adalah iuran rakyat kepada negara. Lagi-lagi iuran. Jadi dari 4 pakar ini tidak ada yang menyatakan bahwa pajak bukan iuran. Semua bilang iuran. Iuran kepada negara berdasarkan undang-undang yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan sama. Kalau yang sebelumnya itu kalau Suparman Sumamijaya dibilang untuk membiayai produksi, ya, biaya untuk menutupi biaya produksi dari negara. Kalau ini dia bilang untuk membiayai pembangunan, sama maknanya, ya kan? Karena pembangunan itu adalah produksi juga, ya. Untuk membiayai pembangunan. Ini sengaja saya ambil ini pengertiannya dari 4 orang ini karena saya lihat tidak terlalu bertele-tele. Pengertian dia sampaikan, ya, terlalu sederhana, ya, simpel, sederhana, gampang dipahami, gampang juga diingat. Ya, penting dibaca terus menerus, insyaallah ingat. Nah, dari pengertian itu ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Yang pertama adalah pajak itu iuran. Tadi saya jelaskan ya. Dari kampung Bati bilang pajak adalah iuran atau pungutan, ya. Iuran siapa yang kasih iuran? Rakyat. Iuran yang dibebankan kepada rakyat. Pungutan yang dibebankan kepada rakyat. Itu pertama, ya. Kemudian kedua, pajak itu merupakan perpindahan harta yang sifatnya wajib. Perpindahan harta, tapi tidak seluruhnya, sebagian. Ya. Sebagian penghasilan kita itu kan harta namanya tuh, ya. Itu kalau kita bayar pajak kita memindahkan sebenarnya. Kita pindahkan dari kantong kita ke kantong negara, ya, kantong negara. Kemudian ketiga, iuran itu tidak boleh dipungut, tidak boleh diambil dari rakyat oleh negara kalau tidak ada peraturannya. Semua dasarnya peraturan. Ini prinsip utama, ya, prinsip utama ini, ya. No pajak, no undang-undang, no pajak. Tidak ada undang-undang, tidak ada pajak. Tidak boleh. Kemudian berikutnya, tidak ada kontraprestasi, ya, atau taken prestasi, atau balas jasa, ya. Artinya di sini dalam pajak itu ketika kita bayar pajak, maka tidak langsung diberikan manfaatnya ke individu-individu yang bayar, ya. Tidak langsung diberikan, tapi diberikan secara kolektif dan waktu tertentu, ya. Tidak langsung seketika dikasih kayak orang menang undian, tidak begitu, ya. Beda dengan retribusi. Kemudian iuran itu dikumpulkan oleh negara. Jadi jangan membayar iuran kepada orang yang mengaku menjaga keamanan. Itu preman itu, ya. Bayar iuran. Saya pernah ke Jakarta, masuk di salah satu terminal rambutan, ya, apa itu terminal rambutan,
setiap hari saya dipajak. Pajak banyaknya sih preman, ya. Katanya keamanan. Aduh, kita tidak bayar, mati. Dikeluarkan nanti, apalagi badan saya kecil begini. Untuk kali injak mati. Jadi bayar. Tapi ada dalam hati, ya Allah, ini negara di mana negara? Ya, kan tadi sudah dari awal kuliah kita sudah bilang, mengapa ada pajak? Karena ada kewajiban negara, kan? Pajak itu adalah negara untuk meminta. Tapi itu muncul dari kewajiban negara apa? Melindungi warga negaranya. Ini masuk di terminal, di pajak-pajak begitu. Tidak ada yang lihat. Dilihat pun pura-pura tidak lihat. Ya. Berarti kita bayar pajak berkali-kali dong. Ya. Gitu. Jadi negara tidak memberikan perlindungan. Tapi bukan itu ya. Ini mungkin ketidakmampuan negara dalam menjangkau semua masyarakat, ya. Itu. Jadi negara iuran itu dikumpul kepada negara. Nah, kegunaannya apa? Untuk membiayai pengeluaran umum, bisa sifatnya pembangunan, bisa sifatnya gaji-gaji, honor-honor, ya, dan sebagainya. Ya, uang perjalanan dinas. Ini kalau kita bicara uang perjalanan dinas, banyak orang mau. Ya kan? Karena biasa uang perjalanan dinas itu ya orang bilang menyenangkan. Ya, padahal sih tidak selalu juga. Jadi paham? Jam berapa sekarang? Jam berapa? Jam? Waktu sudah lewat ya. Alhamdulillah. Berarti saya tidak selanjut lagi ya. Ini selanjutkan di minggu depannya. Pembagian. Nah, tadi saya sudah singgung ya. Pembagian iuran, ada pajak, ada retribusi, ya. Tinggal ini perbedaannya. Atau sekalian perbedaannya. Pajak ini perbedaan pajak dan retribusi. Pajak itu berlaku umum, ya. Artinya berlaku pada semua orang yang memenuhi syarat untuk membayar pajak. Jadi tidak ada orang dikecualikan dari pajak. Berlaku sama semua orang. Sedangkan retribusi itu berlaku khusus hanya orang-orang tertentu saja, ya kan? Mesti paham? Ya. Tidak ada pajak masuk pasar itu. Dia bilang pajak masuk pasar, ya ada retribusi. Ya. Kenapa bilang pajak masuk pasar? Kalau pajak masuk pasar, berarti walaupun orang masuk pasar bayar pajak itu? Tidak. Nah, itu bedanya. Di pajak sifatnya umum, artinya apa? Walaupun dia tidak mendapatkan manfaat dari situ, dia tetap bayar pajak. Ya kan? Pajak kan digunakan untuk misalnya memberikan layanan gratis di puskesmas, di rumah sakit. Walaupun orang masuk di puskesmas dia berbayar, dia tidak boleh berdalih. Saya kan masuk puskesmas dan tanggung pajak, tidak usah bayar, tidak boleh. Dia tetap harus membayar. Karena pajak itu gotong royong, Pak. Ya, gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan. Iya. Jadi dia pakai itu gunanya pajak, dia dapat manfaat dari pajak, dia tetap harus bayar pajak. Beda retribusi. Kalau retribusi nanti ada manfaatnya baru dia bayar. Misalnya mau bayar masuk pasar, baru bayar retribusi pasar. Nanti mau menggunakan sarana jalan tol, baru bayar retribusi jalan tol. Nanti lewat jembatan timbang, masuk di jebatannya, baru bayar. Kemudian kedua, pajak itu bersifat paksaannya adalah pidana dan administrasi. Kalau tidak bayar pajak, sengaja tidak bayar pajak atau sengaja mencurangi pajak, hati-hati, pidana. Ya, dan administrasi di penjara itu. Sedangkan retribusi sifatnya itu ekonomis. Ya, ekonomis, bukan perdata ya. Bedakan. Sifat perdata sama ekonomis. Kalau sifat perdata berarti harus ada perjanjian. Sementara kalau kita masuk pasar itu, ya, itu tidak usah ada perjanjian, bahwa kita mau bayar. Iya, langsung. Begitu kita jongkok-jongkok di pasar tikar begini, berteriak 5.000 hanya hari ini. Nah, bayar retribusi, berarti kita penjual. Sifatnya ekonomis, bukan perdata. Kalau perdata berarti harus perjanjian dulu. Kita kan tidak pernah bikin perjanjian, bos. Jangan dulu ke sini. Tidak boleh karena ekonomis ya. Nah, kemudian pajak tidak memiliki kontraprestasi secara langsung. Sudah
sama dengan tadi yang pertama. Pajak tidak memiliki kontraprestasi secara langsung. Artinya apa? Kontraprestasi tetap ada, tetapi tidak langsung. Artinya diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Bisa jadi orang yang bayar pajak tidak pernah dapat kontraprestasi. Buktinya apa? Orang tidak bayar, dan bisa jadi orang yang tidak bayar pajak mendapat manfaat dari pajak. Misalnya orang miskin, ya orang betul-betul miskin, dia tidak pernah bayar pajak, tapi justru mendapat manfaat dari pajak. Masuk rumah sakit gratis, masuk puskesmas gratis, ya, urus keterangan desa gratis, ya, bahkan urus corona juga untuk sertifikat gratis, untuk makan tidak gratis, ya, kecuali makan siang, gratis, itu nanti aja, ya. Makan siang gratis, tapi untuk anak-anak, untuk kalian, untuk sekolah-sekolah dasar, SMP, SMA, ya, iya, itu ibu hamil, iya betul, dan untuk orang yang stunting, yang kurang gizi. Tahu stunting enggak? Stunting itu katanya orang ini. Coba buat dada kalian, jangan buka. Ini dadanya yang kelihatan tuan-tuannya itu stunting, ya. Itu yang dikasih makan gratis, ya. Itu dari pajak itu. Iya, dari pajak. Kita semua sini bayar pajak toh? Ya. Tetapi yang dapat nanti makan siang gratis tidak semua dari kita dapat. Hanya yang memenuhi syarat saja, ya. Kalau saya stunting, insya Allah dapat itu stunting. Ya. Yang ini yang dua tulnya kelihatan rongga dada, kurang makan. Ya, kurang makan, kurang minum, kurang gizi, ya. Kurang gizi kan tidak ada uangnya untuk beli gizi. Ada pertanyaan sebelum kita pulang? Ini nanti lanjut ya, pelatihan pempajak. Baik. Karena sudah azan, sudah berbunyi, kita punya jadwal sampai jam 12. Maka kita ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kuliah kita pada hari ini saya nyatakan ditutup. Sekian, sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan jangan ada terlambat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.